Banyak sejarah wali-walinya Allah itu orang bodoh, tidak punya ilmu. Tapi banyak orang yang punya ilmu justru terhijab, terhalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak. Tapi lahiriahnya dia ulama besar, diterima, dihormati dengan kebesarannya. Tapi sesungguhnya indallah tidak. Ini terjadi sendiri antara Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dengan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Ini ulama besarnya. Ibnu Athaillah ulama besar syariat, setara dengan Ibnu Taimiyah. Ini seliting usianya. Tapi tua Ibnu Athaillah. Kemudian ada Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ulama tasawuf, medar, tidak terima. Karena Ibnu Athaillah belum pernah masuk dalam dunia tasawuf. Yang dikaji masih ilmu hadis, ilmu Quran, paling tinggi filsafat Islam. Tidak bisa terima. Terus bermusuhan ini. Pada saat permusuhan, Ibnu Athaillah, jangan-jangan saya itu hanya nafsu, ijtihad. Siapa sih sebetulnya ahli riyadhah? Di saat riyadhah itulah Ibnu Athaillah ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa orang yang kau musuhin adalah orang yang kau cari. Kau mencari siapa Sultan hari ini, tapi sungguh yang kau musuh itulah adalah Sultan Aulia. Dan kau wajib berguru. Sejak itulah Ibnu Athaillah kemudian menyatakan berguru kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Jadi muridnya. Kemudian ada satu peristiwa haji. Syekh Ibnu Athaillah haji. Di sana ketemu gurunya dibimbing tawaf. Ketika mau mendekat, hilang lagi. Dia sa'i, ketemu gurunya lagi, bimbing lagi. Dia di Musdalifah, dia di Mina, ketemu terus. Kemudian dia pulang, penasaran. Apa guru itu juga haji? Kalau haji kok nggak mau menemui saya di maktab. Kemudian datang ke rumah gurunya. Tanya sama muridnya, wahai saudara, apakah guru itu juga pergi haji? Oh tidak, beliau di rumah, dia mengajar. Mengapa saya kok terus ketemu dengan beliau? Tawaf saya dibimbing, sa'i saya dibimbing, ya, mabit saya dibimbing, Arafah saya dibimbing. Penasaran suan kepada Syekh Abil Abbas. Wahai guru, saya baru datang haji. Oh, mudah-mudahan kau diberi haji mabrur. Tapi saya penasaran ingin bertanya, apa guru haji? Oh tidak. Tapi mengapa saya di Mekah kok saling bimbing terus? Tawaf saling bimbing, sa'i saling bimbing. Tapi heran saya, panjenengan ketika saya dekati kok tidak mau. Ketahuilah wahai muridku, orang-orang besar yang diangkat Allah, dimanapun kamu kontak batinnya, dia hadir di hadapanmu. Maka aku hadir pada itu, kau memanggil-manggil namaku. Ini Ibnu Athaillah. Ini dikatakan orang-orang besar begitu, ini semua diberi. Wong Jawa yang ngeraga sukma, rawai metu rono. Cuma yang ngeraga sukma Jawa itu ini seperti tidur, seperti mati. Tapi kalau seperti itu enggak, lebih sempurna. Dia pergi, tapi dia kadang hidup. Tidak kalau Krishna ya tidur, ngeraga sukma. Jangan lihatnya orang-orang Jawa yang ngelakoni ilmu ngeraga sukma semuanya mesti ada kadang meditasi. Di jongkrokan mesti guling dia. Caranya lo ing kuping. Bengoki fulan mulia. Bengek kupingnya dia masih tengah. Balik mulai nih omongnya wong ahli ilmu ngeraga sukma. Itu ada di TV yang mampu ngeraga sukma. Tapi kalau seperti Ibnu Athaillah enggak, dia normal. Seperti Kanjeng Nabi hadir bukan di Madinah, tidak ada. Begitu orang ngeraga sukma setaraf ini, dia ada di mana-mana, di rumah ya tetap biasa dengan anaknya, dengan istrinya, biasa. Tidak harus dalam keadaan meditasi. Jadi lebih sempurna insyaallah. Orang menyebutkan bisa malih beberapa kali. Gitu. Para hadirin yang hormati, inilah sejarah Ibnu Athaillah terhadap gurunya. Kemudian yang diajarkan apa? Ya al-hikam ini. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah ketika Abil Abbas Murti wafat, dia yang diangkat oleh Allah menjadi penggantinya gurunya. Jadi Sultan Aulia fi zamanihi. Dan pada saat itulah beliau mengarang kitab dengan pengalaman hidupnya mencapai martabat Sultan Aulia dari fase ke fase, ditulislah dengan bentuk kata mutiara, al-hikam jamaknya hikmah. Kata-kata mutiara itu maka dihikam. Itu bahasanya kata mutiara. Jadi tidak bisa difahami dengan tekstual.
harus dengan bahasa filsafat. Maka kalau anak madrasah yang belum masuk ke filsafat, telah tidak akan mampu memahami Al-Hikam. Dan susunan bahasanya tidak sama dengan kitab takrib, sulam, tidak sama. Bahasa puisi tidak sama seperti bahasa prosa, cara menyusunnya. Itulah maka ulama mengharamkan mencari Al-Hikam. Dan pada 6465 Mbah Mayit memedar ilmu hikam ini dengan istilah Sandawaitiyah. Maka ulama terkejut pada waktu itu. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya menerima dan menjadi sekian ratus ribu bahkan jutaan pengamal. Bahkan sekarang tersiar di seluruh tanah air. Sampai di Irian Barat, di Iran Utali, Nabi dan sebagainya. Bahkan Bupati Iranabili, Iran Utali ya, pecahan daripada Privat Nabili, dipecah, dibelah dua, satu Nabili, satu Privat, satu Iran Utali, dipecah pas tengah gunung, sehingga secara formal harusnya Privat dibagi dua, Iran Utali dan Nabili, sehingga apanya, insentif ya namanya, harus dibagi. Ini yang diperjuangkan oleh Bupati Nabili Barnabas. Nah, ketika bilang Bupati itu Barnabas dan kepada saya, Pak Yai, saya minta, saya orang Islam, doa saya hanya mantra sakti, mau kamu? Mau saya bacanya? Nah, tolong nanti kalau jadi, tolong Wahidah saya titip. Oh iya Pak Yai. Nah, kebetulan ada pengamal di sana, sekarang jadi Diknas di Iranotali, yaitu Pak Joko, S2 pendidikan insya Allah ini, pendidikan. Alhamdulillah jadi, dan alhamdulillah di sana sudah ada pengamalnya sudah. Insya Allah nanti. Dan saya sudah mengirim, pernah 6 bulan saya kirim. Dan ini juga minta permintaan, sekitar 6 bulan nanti kita kirim insya Allah Kiai Juwari yang akan kita kirim. Bahkan sudah sampai di Malaysia banyak, di Batam banyak sekali. Terakhir kemarin saya ke Batam, Nisfusanah Batam, alhamdulillah. Kemudian datang dari Malaysia, pengamal Malaysia. Saya tanya berapa, saya sudah 12 tahun ya, saya tanya. Kemudian sudah 4 hari, tolong dibikin. Dan insya Allah nanti dari pusat saya akan mengirim untuk mengorganisir, memimpin. Dan ada ataso di sana yang memimpin organisasi di sana. Dan kita sudah punya pengamal namanya Kaji Nuh. Ini seorang kontraktor konstruksi di Selangor, dekat Bandara Selangor. Orang warga negara asli Malaysia, keturunan Ponorogo. Semua bahasa Jawa seperti orang Suriname.